mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kau Bapa yang mengenal. Terima kasih Tuhan, Kau boleh ada bagi kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku sempurnakan jadikan. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri, katakan, kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kami tahu Tuhan yang sudah menolong hidup kami. Tuhan sudah memimpin, menuntun hidup kami sampai hari ini. Biar Tuhan Engkau berkati kami kembali dalam ibadah kami pagi ini. Kami mengundang Engkau hadir di sini Roh Kudus, dan kami percaya Engkau hadir ada bersama dengan kami. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu ini, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menikmati berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di minggu terakhir tahun 2020. Nggak terasa ya Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada di minggu terakhir tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan lewati tahun 2020, kita akan song-song tahun 2021. Nah, tema firman Tuhan kita pagi ini adalah Yesus datang memberi pengharapan. Yesus datang memberi pengharapan. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3.
Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita baca bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Bapak Ibu, rahmat-Nya yang besar artinya kemurahan-Nya yang besar yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita dikatakan kita telah yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan, kelahiran Kristus, kedatangan Kristus di dunia ini pasti memberikan kita pengharapan. Meskipun kita tahu di dalam dunia ini kadang-kadang kita temukan sepertinya sudah tidak ada harapan. Tapi kita percaya Yesus ada di dunia, lahir di dunia, datang ke dunia, Dia memberikan kepada kita suatu pengharapan. Nah, kita akan mempelajari pengharapan apa yang kita akan terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama yaitu untuk memiliki hidup yang baru. Memiliki hidup yang baru. Kata melahirkan di sini Bapak Ibu Tuhan dari bahasa aslinya artinya dilahirkan kembali dalam hal kualitas hidup yang baru. Dilahirkan kembali dalam hal kualitas hidup yang baru. Jadi kita bersyukur pengharapan yang Yesus berikan, di mana kita melalui kebangkitannya dilahirkan kembali Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk memiliki kualitas hidup yang baru. Kenapa kita memiliki kualitas hidup yang baru? Karena kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Coba kita bandingkan 1 Petrus 1:18 berkata demikian Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita bersyukur Yesus datang ke dunia ini memberikan kita pengharapan sehingga kita bisa memiliki kualitas hidup yang baru. Dulu kalau kita lihat Bapak Ibu Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya sia-sia Bapak Ibu, sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak memahami, tidak mengerti bahwa hidupnya telah dilahirkan kembali oleh Yesus Kristus. Bukan secara fisik, tetapi secara rohania, secara batinia kita dilahirkan kembali melalui apa? Kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita memiliki kualitas hidup yang baru. Saya rindu Bapak Ibu Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu mengenakan manusia baru, di mana kita harus memiliki kualitas hidup kita yang baru. Yang lama kita tinggalkan. Kenapa? Karena yang lama itu hidup kita adalah sia-sia. Telah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Mari kita tinggalkan. Kita harus memiliki kualitas hidup yang baru. Sehingga hidup kita ini bisa berdampak. Hidup kita ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu Tuhan, kita sering lupa hidup kita ini sebenarnya singkat di dunia ini Bapak Ibu.
Benar, singkat. Apa buktinya? Sekarang kita ini sudah ada di akhir tahun 2020. Kayaknya setahun lepas setahun itu lewatnya dengan begitu cepat. Apalagi kalau kita disibukkan dengan kesibukan hidup kita, Bapak Ibu. Rasanya tuh hari jalan begitu cepat. Nah, ini menggambarkan bahwa hidup manusia ini berjalan dengan begitu cepat, dan Alkitab berkata hidup manusia itu begitu singkat. Nah, mari kita menggunakan hidup yang ada sekarang ini. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan kita alami, Bapak Ibu Tuhan, kita tunjukkan orang Kristen bisa memiliki hidup yang berkualitas. Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen, jangan hidup kita seperti kehidupan yang orang dunia. Ya, kita kadangkala masih belum memiliki seperti yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen yang masih gampang tersinggung, ya, gampang marah, ya, bahkan gampang untuk apa? Untuk cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi berkat kalau kita hidup seperti ini? Ini menandakan hidup kita ini belum berkualitas, Bapak Ibu. Orang mesti lihat dari hidup kita ini, ada kualitas hidup kita. Sehingga hidup kita ini jadi terang, jadi garam, jadi berkat buat banyak orang. Saya rindu Bapak Ibu Tuhan, kita akan song-song tahun baru 2021 ke depan, kita akan tingkatkan hidup kita menjadi lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Amin. Lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, kita tinggalkan 2020, kita akan masuk hidup Kristen kita menjadi hidup yang lebih berkualitas di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Yang kedua, pengharapan yang diinginkan atau kita bisa dapati yaitu pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. Coba kita baca ayatnya 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 6. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 6, saya bacakan begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang, perhatikan, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. Mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dikatakan sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada banyak pencobaan yang sedang kita alami mungkin hari ini. Atau di tahun ini Bapak Ibu Tuhan. Tetapi kita percaya ada pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan yang sedang kita alami atau sedang kita jalani. Saya percaya di tengah-tengah COVID-19 ini tetap ada pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. Ada pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya. Sekali dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi hari ini kalau kita ada, karena Tuhan yang kasih kita kekuatan dan kita dipelihara oleh Tuhan atas hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan di Cina, Bapak Ibu. Dia sering masuk penjara, keluar masuk penjara.
Satu kali dia ditangkap dan dia ditaruh di sel yang bawah tanah. Tahu apa yang dia dikasih tugas oleh petugas penjara, Bapak Ibu? Tugasnya setiap hari membersihkan kotoran manusia yang ada di sel-sel, Bapak Ibu. Rupanya kan kehidupan di penjara, di sel itu ya banyak hal yang bisa terjadi, termasuk juga kotor, jorok. Si hamba Tuhan ini ditangkap dan dikasih tugas setiap hari membersihkan kotoran-kotoran narapidana yang ada di sel. Waduh Bapak Ibu, itu tugasnya setiap hari, tugasnya demikian. Sengaja diperlakukan demikian. Tetapi hamba Tuhan ini dia bilang, Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Tolong kasih saya kemampuan untuk saya bisa bertahan. Bapak Ibu, Tuhan kita itu luar biasa loh. Bapak Ibu percaya Tuhan kita itu luar biasa, amin. Amin. Dikisahkan, saya terharu di kisah ini. Itu ketika dia mulai bersihkan tuh kotoran manusia, tinja-tinja, si Ati, si Tia, si itu Bapak Ibu ya. Itu dibersihkan nama dia, siapa dia bersihkan? Tuhan rubah bau si Ati, bau si Tia jadi bau bunga-bunga. Bayangin Bapak Ibu Tuhan. Jadi ketika dia bersihkan, yang dicium tuh bukan baunya si Ati atau si Tia, tapi baunya bunga-bunga, Bapak Ibu. Bunga-bunga. Dia bisa bertahan. Sipir penjara juga bingung, kenapa kok hamba Tuhan kok bisa kuat, bisa bertahan. Setiap hari tugasnya cuma begitu, Bapak Ibu. Setelah dibebaskan dari penjara, dikisahkan ditanya kepada seorang penginjil dari Indonesia yang datang ke Cina, Bapak Ibu. Kisahnya menarik, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dengan kekuatannya bisa memelihara hidup kita, menolong hidup kita, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan di masa-masa sulit. Saya percaya ibu bapak kasih Tuhan, ya keadaan apapun yang kita alami, ya kita percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Dia ada selalu pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memelihara kita. Saya katakan Tuhan sanggup memelihara hidup kita, Bapak Ibu. Dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan tangannya, dengan kekuatan kuasanya, Dia sanggup untuk memelihara, menolong, dan menguatkan hidup kita. Tergantung dari diri kita. Mau enggak kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Seringkali kitanya yang lemah, Bapak Ibu. Kita tidak membiarkan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita menyerahkan sepenuh hidup kita, kita berkata Tuhan aku tidak mampu, biar Tuhan tidak akan memberikan saya kekuatan, kemampuan. Saya percaya ibu bapak saudara kasih Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan kasih dan kuasanya buat hidup kita. Jadi kita bisa bertahan, kuat. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kesulitan, penderitaan yang kita alami, kita jalani dalam hidup ini. Bapak dan Tuhan, di rumah kan saya suka setel YouTube Bapak Ibu. Suka dengar lagu-lagu, tapi di sela-sela lagu itu suka ada jeda iklan. Tapi juga ada siaran-siaran Kristen yang disisipkan di jeda itu. Berapa kali saya nonton tentang kisah kehidupan orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina ketika mereka menghadapi masa-masa sulit. Karena apa? Karena mereka mempertahankan iman mereka, karena Injil. Karena mereka mempertahankan hidup kekristenan mereka. Aduh, mereka betul-betul dipersulit. Mereka betul-betul dianiaya. Mereka betul-betul menghadapi
Begitu banyak kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika mereka berserah sama Tuhan, Tuhan kasih mereka kekuatan untuk mereka bertahan Bapak Ibu. Kekuatan untuk mereka bertahan. Sampai hari ini kita lihat bagaimana kehidupan orang Kristen di Cina, di Tiongkok. Mereka mengalami pertumbuhan iman secara luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk mereka bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan, kita pun juga akan mendapatkan atau mengalami hal yang sama. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu. Kita dapat kekuatan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa sulit atau dalam penderitaan hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa pengharapan yang kita dapati? Yang ketiga yaitu adanya sebuah kepastian iman. Adanya sebuah kepastian iman. Artinya kepastian akan keselamatan. Coba kita baca 1 Petrus 1 kembali ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Tuhan, adanya sebuah kepastian iman. Kepastian akan keselamatan. Ayat tadi berkata meskipun kita belum pernah melihat dia, belum pernah berjumpa dengan dia, tapi kita punya iman, di mana kita memiliki keyakinan di dalam dia kita akan mendapatkan jaminan keselamatan. Ada kepastian keselamatan yang dia berikan buat kita orang yang percaya kepadanya. Ini pengharapan kita Bapak Ibu Tuhan. Jadi ketika kita mati, mau mati bagaimana caranya pun Bapak Ibu, kita mendapatkan kepastian keselamatan. Nah, kalau keselamatan saja diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu, kita pun harus memiliki kepastian iman, keyakinan iman bahwa Tuhan pun sanggup memimpin hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Banyak orang belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan 2021. Bahkan ada orang yang pesimis Bapak Ibu. Pesimis dengan 2021. Tapi kita di dalam Tuhan, apapun kondisinya Bapak Ibu, di tahun 2021 kita percaya kita tetap memiliki pengharapan selalu dalam Tuhan. Ada pengharapan selalu dalam Tuhan. Kalau keselamatan saja dia bisa berikan buat kita, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita Bapak Ibu, dia pasti bisa menolong. Dia bisa memelihara, menolong, dan memimpin hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau tahun 2020 Tuhan sudah tolong kita, kita pasti yakin 2021 pun Tuhan yang sama, dia pasti juga bisa menolong hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, inilah pengharapan yang kita dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Yesus datang ke dunia. Tidak hanya dia menyelamatkan kita, tapi dia tetap memberikan kita pengharapan. Pengharapan untuk kita bisa hidup, menjalani hidup kita selama ada di dunia ini. Apapun pergumulan masa yang kita jalani, kita percaya di dalam dia pasti ada jalan yang dia bisa buka, yang dia bisa tunjukkan buat hidup kita. Sebab Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Untuk apa? Untuk menolong hidup kita, orang-orang yang mengasihi dia.
Mari Bapak Ibu Tuhan, kita akan mempersiapkan hidup kita untuk kita masuk tahun 2021. Amin. Karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita ikan lagu musim akan selalu berkata, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari katakan dengan iman. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan kasih kita kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita nyanyikan ini digenapi buat hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Sekali nyanyikan lagu dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan kasih kita kepada Tuhan. Tuh, akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yes, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Iya, amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Amin. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan pada pagi ini, angkat tanganmu. Apapun kondisi yang kita alami, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Menurut manusia sudah tidak ada harapan, tapi di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Bagi Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita nyanyikan lagu ini
refnya kita katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya, haleluya. Menolongku, amin. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, ya Tuhan. Ini doa kami, pengharapan kami, iman kami di hadapan-Mu, ya Bapa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi penolong hidup kami. Haleluya. Amin. Dan pelihara seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. tanpa seizin-Mu. Ya, ya, amin. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di sini, Roh Kudus. Kau akan memberikan kami selalu kekuatan baru, pengharapan yang baru.
Hamba berdoa setiap tangan-tangan diangkat pagi ini Tuhan. Kami datang menyerahkan keadaan hidup kami, pergumulan hidup kami, masalah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan-pengharapan yang Tuhan janjikan buat hidup kami, orang yang percaya kepadamu. Tuhan, tolong setiap tangan-tangan diangkat dari umat-Mu pagi ini. Kami percaya di dalam Tuhan pasti ada kemenangan, pasti ada jalan keluar, ada pertolongan yang Tuhan bisa nyatakan buat hidup kami. Dan kami pulang mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan. Kami akan song-song tahun 2021 Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, Kau telah pelihara seluruh jemaat GBI di Alamat Gerapena selama tahun 2020 ini. Engkau pelihara seluruh umat-Mu. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, perlindungan, rezeki. Kau sudah berkati pekerjaan usaha mereka. Tuhan sudah pelihara jemaat GB Little Flock. Tuhan, dalam pekerjaan usaha apapun yang mereka kerjakan, penyertaan-Mu ada buat mereka semua. Buat jemaat GB Parakletos, Banyu Kemanaim, maupun juga Tuhan telah pelihara seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Bahkan Tuhan telah pelihara seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Karena Tuhan sebagai kepala gerejamu, kepala gerejanya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah terima berkat rohani dan berkat jasmani yang dari Tuhan hari ini. Untuk itu jemaat yang kekasih, sekarang arahkan hatimu kembali dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.